Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wawan Rintana. Oke, saat ini kita berbagi pengalaman tentang apa itu public speaking. Di tema kali ini saya menyebutnya adalah smart public speaking. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan kupas apa itu public speaking. Public speaking adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Kemudian bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Oke. Dari sini mungkin kita bisa kerucutkan lagi bahwa kegiatan public speaking adalah ada sebuah kegiatan dari pembicara atau memberi pesan itu kepada audiens atau halayak dengan jumlah yang relatif besar di situ ya. Mungkin ada yang punya pengalaman sampai ratusan orang mungkin. Di sini gagasannya emang atau idenya ini diterimanya itu jumlahnya relatif besar gitu, dan ada kemungkinan pesan yang disampaikan itu mungkin menjadi salah persepsi bila teknik yang digunakan kurang tepat oleh public speaker atau pembicara. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, pelaku public speaking ini mungkin bisa dibagi 3 ya, berarti seperti orator, ahli pidato. Indonesia punya ahli pidato yang sangat luar biasa dan diakui dunia, yaitu Bung Karno. Dengan kehebatannya orang-orang mendengarkan apa yang dipidatokan oleh Bung Karno tanpa bosan, dan orang tergugah dengan isi yang disampaikan. Oke, kemudian presenter atau penyaji program. Ini konotasinya adalah berkaitan dengan media massa elektronik. Mungkin bisa penyiar radio, penyiar televisi gitu ya. Nah, di sini presenter. Terus kemudian ini mungkin pengalaman saya, yaitu motivator atau instruktur. Itu figur yang diyakini dapat memberikan motivasi kepada halayak atau audiens. Oke, sebagai mungkin saya berbagi pengalaman saja, mungkin bahwa sebagai seorang motivator atau instruktur, dan saya spesialisasinya adalah hipnosis gitu ya. Jadi saya adalah seorang praktisi hipnoterapi dan NLP. Jadi saya adalah seorang praktisi yang memberikan perubahan perilaku kepada individu atau audiens gitu ya. Di sini memang sebuah profesi yang mungkin melibatkan otak kanan dan terbiasa dengan alam bawah sadar gitu ya. Oke, kemudian tujuan public speaking itu adalah hanya menyedarkan atau hanya memberikan pesan gitu ya, atau informasi kepada halayak gitu, dan biasanya ini dia tidak ada beban pesan itu tersampaikan dengan benar atau tidak gitu ya. Dia hanya menyampaikan saja, menyampaikan atau memberikan pesan. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi atau influence ya, di sini untuk mengarahkan sikap atau perilaku halayak. Nah, mungkin sebagai seorang motivator atau trainer, saya ada kewajiban untuk mengarahkan sikap atau perilaku halayak, bahkan mungkin untuk merubah perilaku dari audiens atau halayak. Misalnya ketika sedang melakukan
hipnomotivasi atau hipnomasal di situ ya. Saya harus menghadapi ratusan orang untuk merubah perilaku mereka ke arah lebih baik misalnya. Nah, di sini diperlukan juga ada yang namanya mungkin rasa percaya diri yang sangat tinggi ya, karena biasanya gangguan psikologis dari public speaker ini yang paling parah adalah itu mengalami nervous kujur tubuh gitu ya. Di sini mungkin sesak napas atau misalnya berkeringat terus, dada berdegup sangat kencang gitu, rasa paniknya tinggi banget di situ biasanya, tinggi sekali. Dan ketika Anda yang mengalami gangguan seperti ini dan harus menjadi seorang public speaker karena profesi Anda bisa berkonsultasi dengan saya karena saya juga adalah seorang praktisi hipnoterapi. Saya terbiasa menangani hal seperti ini. Oke, di slide-nya mungkin Anda bisa melihat klinik hipnoterapi dan pelatihan hipnotis dan NLP adalah salah satu job yang selama ini saya lakukan dari tahun 2015 ya. Di sini Anda bisa datang ke Perumahan Mutiara Cimanggis Blok F5 Depok dan bertemu saya Wawan dengan harga yang Anda bisa lihat di situ untuk saat ini. Sebelum ada perubahan hanya 300.000 ya. Anda bisa konsultasi hipnoterapi dengan apa yang Anda keluhkan, atau Anda ingin mengikuti pelatihan hipnotis dan NLP untuk menunjang kemampuan skill Anda di bidang public speaker. Oke. Kemudian sini ada satu foto saya yang mungkin di situ sedang dalam sebuah acara, dan di sini saya kembali lagi saya ingatkan, Anda bisa menghubungi saya di WA 0813 1488 0472 dan berbicara langsung dengan saya, Wawan Rintana. Oke, Anda bisa berkonsultasi tentang keluhan Anda, atau Anda ingin mengikuti pelatihan hipnotis dan NLP untuk mengupgrade kemampuan atau kapasitas diri Anda. Oke. Nah, di sini kemudian adalah kita langsung buka kunci sukses Anda dalam dunia public speaking, dan Anda sebagai public speaker itu harus percaya diri, berani dan mau belajar. Itu adalah kunci sukses. Biasakan berteman dengan kegagalan. Anda mungkin harus banyak menemui kegagalan, namun akhirnya menemukan satu keberhasilan, satu kesuksesan. Dan itulah yang harus Anda temukan. Oke. Banyak orang besar mengalami banyak kegagalan dan hanya menemukan satu keberhasilan atau kesuksesan. Dan satu keberhasilan atau satu kesuksesan itulah yang terus namanya dikenang saat ini. Anda bisa tahu legenda-legenda atau tokoh-tokoh besar tersebut. Oke, kemudian untuk smart public speaking itu nomor 1 adalah Anda harus percaya diri. Itu syarat yang wajib Anda harus punyai dalam keadaan Anda di situasi apapun, halayak Anda harus percaya diri. Oke, itu kunci yang harus pertama. Ketika Anda
percaya dirinya masih kurang, atau misalnya masih up and down, masih naik turun, mungkin Anda harus berkonsultasi dahulu dengan saya atau ahli hipnoterapi lainnya, atau ahli psikologi, terserah. Yang jelas ini rasa percaya diri yang sangat besar itu harus ada dalam diri Anda. Kemudian upgrade skill komunikasi Anda, bisa misalnya meningkatkan komunikasi dalam bahasa Inggris Anda, terus komunikasi verbal dan non verbal Anda harus Anda tingkatkan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajari audiens. Dimanapun Anda tampil, Anda perform, Anda harus mempelajari audiens, karena audiens itu akan berbeda. Misalnya Anda tampil di SD, sekolah dasar, SMP, SMU, kuliah atau perkantoran, audiensnya itu pasti berbeda berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Oke, ini harus Anda pelajari dan harus Anda dapatkan feel-nya dari tiap audiens tersebut. Kemudian berikan suasana ceria, santai, tapi pesan tetap sampai. Ini sebetulnya opsional atau pilihan ya. Kalau saya lebih memberikan suasananya ceria, santai, tapi pesan tetap sampai. Namun ketika Anda punya karakter yang lain, itu hapuskan saja, ganti dengan apa yang Anda inginkan dengan gaya Anda, karena mungkin karakter kita beda gitu ya. Tapi yang jelas intinya adalah pesan itu sampai kepada audiens dengan nyaman gitu ya. Kemudian jadilah diri sendiri yang natural. Maka balik lagi ke pointer sebelumnya. Kalau saya balik lagi, karena mungkin saya kurang suka yang serius-serius, maka saya akan lebih ke bercanda dan mungkin lebih santai gitu ya, lebih ceria, bercanda, akrab dengan audiens, tapi tetap sampai gitu. Kemudian ketika Anda mungkin berbeda dengan saya, itu sah-sah saja, tergantung dengan pengalaman yang Anda miliki, dengan keyakinan Anda, dengan gaya Anda. Maka jadilah diri sendiri yang natural. Kemudian selalu berinteraksi dan dapatkan respon positif dari audiens. Oke, di sini Anda harus mendapatkan respon positif dari audiens, karena audiens adalah hasil akhir dari pekerjaan Anda. Pesan Anda harus tersampaikan kepada audiens dengan benar. Itu apapun profesi Anda. Audiens adalah tujuan akhir. Maka dapatkan respon yang positif dari audiens, itu kunci untuk sukses di dunia public speaking. Oke. Kemudian berikan ketulusan. Nah, ketulusan ini memang tidak bisa dibuat-buat sebetulnya, hadir dari dalam alam bawah sadar Anda, dengan kejujuran Anda, dengan keikhlasan Anda memberikan suatu komunikasi atau berbagi pengalaman dengan audiens. Itu ketika ada tanda kutip ketulusan di situ, maka pesannya itu menjadi sangat lebih jelas tersampaikan dan audiens lebih nyaman untuk menerima pesan tersebut. Oke. Kemudian salam terakhir adalah salam sukses. Berbahagia, saya bahagia bisa berbagi dengan Anda. Tetap semangat di masa sulit. Pikiran adalah kunci sukses Anda. Ketika Anda berpikir Anda hebat, maka itulah yang akan terjadi. Namun ketika berpikir Anda lemah, itu pula yang akan terjadi dalam diri Anda. Hati-hati dengan pikiran Anda. Tetap semangat.